Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih kalau ternyata kita bisa loh mengukur apakah suatu undang-undang telah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang dicita-citakan pada saat pembentukannya? Oleh karena itu, saya, Willy Herlambang Ramadana, dari Peminatan Sosiolegal Studies Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul mengukur ketercapaian hasil undang-undang melalui pemantauan peninjauan di lingkungan pemerintah. Apa sih sebetulnya pemantauan peninjauan? Rujukannya pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pemantauan peninjauan didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi NKRI. Namun dalam prakteknya, instrumen ini belum memiliki kepastian baik secara metodologi maupun dasar hukum kewenangan di lingkungan pemerintah. Lalu apa bedanya dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan? Pemantauan peninjauan dengan analisis evaluasi merupakan dua mekanisme berbeda yang dilakukan pemerintah sebagai implementasi evaluasi peraturan perundang-undangan. Meskipun keduanya tampak sebagai sebuah dikotomi mekanisme, namun sesungguhnya saling melengkapi. Pemantauan peninjauan berfokus pada ketercapaian hasil undang-undang. Analisis dan evaluasi memainkan peran penting dalam konteks evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada lingkungan pemerintah, Menteri Hukum melalui BPHN memiliki kewenangan atas hal ini. Kewenangan tersebut muncul dimulai dari pengaturan pasal 95A ayat 3B Undang-Undang 13 tahun 2022, kemudian turun ke Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Permenkum Nomor 1 tahun 2024. Lalu Menteri Hukum melalui BPHN memiliki kewenangan untuk mengordinasikan undang-undang yang perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan. Dalam konteks pengukuran ketercapaian hasil undang-undang melalui pemantauan peninjauan, sebenarnya BPHN pada tahun 2025 sudah menerbitkan pedoman pemantauan peninjauan undang-undang. Namun, kelemahannya dari pedoman BPHN adalah pertama, indikator keberhasilan undang-undang baru ditetapkan setelah undang-undang berlaku sehingga evaluasi yang dilakukan bersifat reaktif. Kedua, tidak tersedianya metodologi untuk memverifikasi kausalitas antara perubahan kondisi di masyarakat dengan berlakunya suatu undang-undang. Dan ketiga, dimensi budaya hukum hampir sepenuhnya absen sebagai variabel utama. Untuk menutup celah, maka diusulkan metode pengukuran indikator hasil berbasis kinerja yang tersusun dari 5 pilar. Pilar pertama adalah penetapan indikator awal yang mengharuskan bahwa setiap undang-undang pada saat dibahas dan hendak disahkan harus disertai dokumen yang dapat disebut sebagai matriks indikator ketercapaian yang memuat pernyataan tujuan substantif, indikator outcome spesifik, data baseline yang merekap kondisi sebelum undang-undang berlaku, target dan capaian yang realistis pada tahun ketiga, dan seterusnya. Pilar kedua adalah analisis dan identifikasi outcome. Pilar 2 mengarahkan proses pemantauan peninjauan untuk secara aktif mengukur apakah kondisi yang dituju oleh undang-undang mengalami perubahan yang bermakna, tidak hanya mencatat apakah instansi pelaksana undang-undang tersebut telah mengeluarkan peraturan turunan atau menjalankan program. Pemantauan peninjauan dilakukan secara berkala, misalnya setiap 1 tahun sekali, atau tergantung kesepakatan para pelaksana sebuah undang-undang. Pilar ketiga adalah pemantauan peninjauan deliberatif multi pemangku kepentingan. Pilar 3 mengharuskan bahwa dalam kurun waktu tertentu setelah undang-undang berlaku, diselenggarakan suatu forum peninjauan formal yang melibatkan DPR, pemerintah atau instansi pelaksana, lembaga-lembaga independen yang relevan dengan substansi undang-undang, kelompok masyarakat sipil yang terdampak, dan kalangan akademisi. Selanjutnya pada pilar 4 adalah verifikasi atribusi dan kausalitas. Ini adalah pilar yang paling teknis. Ketika data menunjukkan adanya perubahan kondisi setelah undang-undang berlaku, pilar 4 mengharuskan dilakukannya verifikasi apakah perubahan tersebut dapat diatribusikan kepada undang-undang yang dilakukan pemantauan peninjauan dan bukan kepada faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan kebijakan di sektor lain, atau dinamika global. Terakhir, dalam pilar 5 adalah feedback sebagai siklus undang-undang. Ini merupakan rencana tindak lanjut dengan 3 jenis rencana, yaitu proses revisi undang-undang jika analisis menunjukkan kelemahan substantif pada norma dan menghasilkan rekomendasi yang sifatnya regulatif, penyempurnaan peraturan pelaksana jika kelemahannya terletak pada level regulasi turunan, atau penguatan kapasitas lembaga pelaksana
jika kelemahannya terletak pada dimensi struktural dan bukan persoalan normatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.